Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang rumus jumlah dan selisih dua sudut pada trigonometri. Ya. Di dalam rumus jumlah dan selisih dua sudut pada trigonometri, misalkan di sini ada sin dalam kurung A tambah B sama dengan sin A cos B ditambah dengan cos A sin B. Untuk sin A dikurangi B sama dengan yang tadi, bedanya tandanya mengikuti pengurangan. Kalau di sini pengurangan sin, di sini juga pengurangan. Kemudian kalau cos dalam kurung A ditambah B sama dengan nilainya sama dengan cos A cos B atau cos A dikali cos B dikurangi dengan sin A kali sin B. Kalau di dalam cos, kalau penjumlahan di sininya tandanya pengurangan. Kemudian cos A kurangi cos B sama dengan cos A kali cos B ditambah dengan sin A kali sin B. Kalau kurang jadi tambah di sininya. Kemudian untuk yang tan dalam kurung A tambah B sama dengan tan A ditambah dengan tan B per 1 dikurangi tan A kali tan B. Sedangkan tangan A kurangi B sama dengan tan A kurangi tan B per 1 ditambah tan A kali tan B. Nah, di sini ada 3 soal. Di sini hitunglah nilai dari untuk yang pertama adalah sin 15 derajat, yang kedua adalah cos 75 derajat, yang ketiga adalah tan 105 derajat. Bagaimana proses penyelesaiannya dengan menggunakan rumus selisih dan rumus jumlah dan selisih dua sudut pada trigonometri. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sin 15. Untuk menentukan sin 15 di sini, 15-nya ini kita rubah penjumlahan atau pengurangan pada sudut-sudut istimewa trigonometri. Nah, sudut-sudut istimewa trigonometri tersebut adalah lain dari 0 derajat, kemudian 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, dan seterusnya sampai 360 derajat. Maka yang 15 di sini kita tidak bisa menentukan nilainya berapa. Makanya kita menggunakan sudut-sudut istimewa pada trigonometri. Nah, bagaimana? Misalkan di sini adalah sin 15 derajat. Maka kita bisa tentukan dengan sin dalam kurung 45 derajat dikurangi dengan 30 derajat. 45 dikurangi 30 kan hasilnya adalah 15 derajat. Nah, kita jabarkan bentuknya seperti ini. Nah, 45 dan 30 di sini adalah sudut-sudut istimewa. Maka bisa ditentukan nilainya besarannya berapa dengan menggunakan tabel nilai trigonometri. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa sin A dikurangi B sama dengan sin A cos B dikurangi cos A kali sin B. Maka dari sini kita bisa lihat bahwa sin A kurangi sin B di sini kita misalkan saja bahwa 45 derajatnya di sini kita memakan sebagai nilai A-nya. Kemudian 30 derajat ini sebagai B-nya. Maka dari sini kita bisa tuliskan bahwa sin 15 derajat sama dengan sin 45 dikurangi 30 derajat. A-nya itu 45, B-nya adalah 30 derajat. Maka bisa kita substitusikan di sini. Sin A, maka sin 45 kali cos B, cos 30 derajat, dikurangi dengan cos 45 derajat, dikali dengan sin 30 derajat. Maka kita lihat di dalam tabel trigonometrinya. Nah, saya tuliskan di sini, saya lihat tabelnya dari 0 sampai 180 derajat. Ini saya yang cantumkan di sini sampai 180. Sebenarnya bisa sampai 360 derajat. Kita lihat bahwa sin 45 berapa? Sin 45 di sini adalah sin 45, yaitu setengah akar 2, kemudian cos 30. Cos 30 di sini adalah setengah akar 3. Maka kita tuliskan di sini bahwa sin 45 adalah setengah akar 2 dikali dengan cos 30, yaitu setengah akar 3 dikurangi dengan cos 45. Cos 45 kita lihat tabelnya, yaitu setengah akar 2 dikali dengan sin 30. Sin 30 di sini adalah setengah, maka dikali dengan setengah. Setelah ini baru kita kalikan. Setengah akar 2 kali setengah akar 3. Yang pecahan dikalikan dengan pecahan, maka setengah kali setengah jadinya adalah seperempat. Akar 2 dikali akar 3, hasilnya adalah seperempat akar 6. Dikurangi dengan setengah akar 2 kali setengah. Maka setengahnya kalikan setengah, hasilnya adalah seperempat. Akar 2-nya tetap akar 2.
Nah, dari sini kita bisa lihat sama-sama punya nilai 1/4 di sini. Maka 1/4-nya kita keluarkan. Sehingga menjadi 1/4 dikali dalam kurung akar 6 dikurangi dengan akar 2. Maka nilai dari sin 15 derajat adalah 1/4 dalam kurung akar 6 dikurangi dengan akar 2. Mudah ya? Oke, kita lanjut saja ke soal yang kedua. Soal yang kedua, kita disuruh menentukan nilai cos 75 derajat. Kita cari sudut-sudut istimewa yang kalau dijumlahkan atau dikurangkan nilainya adalah 75 derajat. Maka dari sini kita bisa tentukan bahwa cos 75 derajat adalah cos dalam kurung 45 derajat ditambah dengan 30 derajat. Kita lihat aturan jumlah pada cos ya. Bahwa di dalam aturan jumlah pada cos dalam kurung A tambah B sama dengan cos A dikali cos B dikurangi dengan sin A kali sin B. Nah, kita tuliskan kembali bahwa cos 75 sama dengan cos 45 ditambah dengan 30 derajat. Nah, A-nya di sini sebagai 45 derajat, B-nya di sini sebagai 30 derajatnya. Maka kita masukkan aja nilai A dan B-nya bahwa cos 45 derajat, A-nya kan 45, dikali dengan cos 30 derajat, dikurangi dengan sin 45 derajat, dikali dengan sin 30 derajat. Kita nilai tabel, kita lihat nilai tabelnya bahwa cos 45 adalah setengah akar 2, kemudian cos 30-nya adalah setengah akar 3, maka kita tuliskan di sini. Setengah akar 2 kali setengah akar 3, sin 45 sama, yaitu setengah akar 2 dikali sin 30. Sin 30-nya adalah setengah. Maka kita kalikan, hasilnya sama ya. Sama kayak yang tadi ini. Yaitu setengah kali setengah, yaitu 1/4 akar 6. Karena di sini akar 2 kali akar 3 ya, akar 6. Dikurangi dengan setengah kali setengah adalah 1/4, akar 2-nya tuliskan akar 2. Maka 1/4-nya kita keluarkan sehingga menjadi 1/4 dikali dalam kurung akar 6 dikurangi akar 2. Hasilnya sama ya. Next lanjut untuk soal yang ketiga. Untuk soal yang ketiga di sini adalah menentukan nilai tan 105. 105 kalau kita lihat sudut-sudut istimewanya berarti 60 ya. Tan 60 ditambah dengan 45 derajat. Dari sini bahwa di dalam aturan tan penjumlahan, ini jumlah ya. Tan A tambah tan B, maka tan A ditambah tan B dibagi 1 kurangi tan A kali tan B. Maka dari sini saya misalkan di sini adalah tan A-nya adalah 60, kemudian A-nya adalah 60, kemudian B-nya adalah 45 derajat. Ya. Karena 60 ditambah 45 hasilnya adalah 105. Dari sini kita bisa substitusikan aja nilainya bahwa tan A-nya adalah 60 ditambah dengan tan B, B-nya adalah 45 derajat, per 1 dikurangi tan 60 derajat dikali dengan tan 45 derajat. Kita lihat tabelnya di sini bahwa tan 60 nilainya adalah akar 3, kemudian tan 45 nilainya adalah 1. Maka dari sini 1 atau di sini 60 akar 3 ya. Akar 3 ditambah dengan tan 45 adalah 1 per 1 dikurangi akar 3 dikali dengan 1. Maka saya tuliskan di sini, satunya saya pindahkan ke depan biar mudah. 1 ditambah dengan akar 3. Ini sama saja ya, sama dengan nilainya dengan yang di atas. Tidak merubah nilai, hanya saya bilangannya saya geser ke depan. 1 ditambah akar 3 per 1 dikurangi akar 3 kali 1. Hasilnya adalah akar 3. Dari sini kita bisa lihat bahwa penyebutnya di sini bentuknya adalah akar. Kadang ada juga yang hasilnya sampai sini, ada juga yang karena bawahnya penyebutnya bentuknya akar, maka kita rasionalkan. Maka kita kalikan dengan sekawannya. Sekawannya dari 1 kurangi akar 3 adalah 1 ditambah akar 3. Per 1 ditambah akar 3. Kita kalikan dengan sekawannya. Maka dari sini didapat hasil 1 ditambah dengan 2 akar 3 ditambah dengan 3. Per 1 dikurangi 3.
Ini hasil perkalian yang pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebutnya di sini ya. Hasilnya ini. Kemudian kita jumlahkan 1 tambah 3 hasilnya adalah 4. Ditambah dengan 2 akar 3 per 1 dikurangi 3. Hasilnya adalah negatif 2. Karena ini dibagi, maka hati-hati di sini ada penjumlahan. Tidak boleh, ini hanya coret satu saja. Misalkan negatif 2 atau 2-nya kita coret dengan 4-nya yang di sini. Tidak boleh, karena di sini ada penjumlahan, maka coret semua. Bagi 2 ya bagi 2 semua. Kalau bagi negatif 2, maka bagi negatif 2 semua. 4 dibagi negatif 2, hasilnya adalah negatif 2. Kemudian 2 akar 3 dibagi negatif 2, hasilnya adalah negatif akar 3. Maka hasilnya adalah negatif 2 dikurangi akar 3. Ini hasil dari nilai tan 105. Terima kasih, kurang lebih seperti itu. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat buat kalian semua yang melihat video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.